La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, kajian di siang hari ini insyaallah kita masuk ke pembagian khobar halaman 97. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke khobar. Ya. Yang mana? Syok, yang mana? Nomor berapa? Yang mana? Yang nomor berapa? Yang nomor 2, mereka berdua laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Huma. Lulus itu kemarin apa? Najihun. Jadi najihun lulus. Misal huwa najihun. Nah, kalau huma tinggal tambah gitu. Najihani. Kalau hum gitu. Terus sampai akhir. Najihuna. Harus tahu dulu yang ini ya. Mereka berdua laki-laki. Harus tahu domirnya. Anak berapa orang? Ini enggak, ini anak. Ini isim apa? Isim apa? Isim fa'il. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun. Nah, ini tuh isim fa'il. Gunakan tasrif isim fa'il. Teu aya itu mah upami itu mah fa'al tuh. Fa'ala itu mah. Fa'ala itu mah fa'ala fa'alu fa'altu ya berarti ini mah fi'il madi, sedangkan itu kan najihun. Huwa najihun karena dia sendiri. Gunakan tasrif ini ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kalau untuk muannas tambah marbutoh fa'ilatun. Ya, itu. Kalau anak, lihat anaknya dia mudzakkar muannas. Tergantung yang menyebutnya. Kalau dia mudzakkar, anak najihun. Tapi kalau dia yang menyebutnya muannas, anak najihatun gitu. Kalau nahnu najihuna. Nahnu ke sini. Terus apa lagi? Antum ke sini, hum ke sini kan? Nah, gitu. Kecuali kalau nahnunya perempuan. Nahnunya perempuan gunakan yang ini. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, najihatun. Nah gitu. Nahnu najihatun. Entong najihna itu mah bukan isim fa'il, itu mah fi'il madi. Fi'il madi mah ya betul, fa'ala, fa'alu gitu ya. Nah, yang nomor 9 lihat. Orang-orang munafik, berarti laki-laki ya, berdusta. Berdusta kan kadzibun. Berdusta itu kadzibun. Kalau orang-orang munafik ini isim mufrad musanna jama'. Jama' kan orang-orang. Orang-orang, kalau orang itu mufrad. Kalau orang-orang munafik berarti jama'. Jama' mudzakkar salim. Munafik, orang-orang munafik berdusta. Kalau seorang
Al-munafiku. Dusta, kadzibun. Nah, kalau banyak al-munafiquna. Nah, ini ikut juga. Fa'iluna. Ini berarti masuk. Kadzibuna. Kadzibuna. Nah, ini gunakan. Al-munafiquna kadzibuna. Mana mubtadanya? Al-munafiquna. Mana khobarnya? Kadzibuna. Nah, gitu. Al-munafiquna marfu kan ya? Kan mubtada. Tanda rafa'nya waw. Kadzibuna ini mubtada. Mubtada karena isim di awal jumlah. Pasangan mubtada mana khobarnya? Khobar. Mubtada marfu ya. Khobar pun marfu. Maka mubtada munafikun marfu tanda rafanya dengan waw. Kalau kadzibun marfu karena dia khobar. Tanda rafanya dengan waw. Kenapa dengan dua ini waw? Karena jamak muzakkar salim. Nah gitu. Yang ini hum najihuna. Mana mubtadanya? Hum mubtada. Pasangan mubtada mana khobarnya? Khobar. Sekarang najihuna khobar. Khobar kan marfu. Ingat yang marfu itu ada 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Itu marfu. Marfu ya. Marfu. Rofa. Tandanya dengan doma. Kalau biasa. Tapi sekarang lihat khobar itu marfu. Marfunya bukan dengan fathah, tapi dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena jamak mudzakkar salim. Kalau jamak kalau dia tidak marfu ya, misalkan mansub, bacanya bukan najihun, tapi najihina. Majrur najihina. Ya, gunakan yang pernah kita bahas. Kalau ingin marfu gunakan jaa atau hadoro ya, sama. Hadoro itu hadir, jaa hadir. Kalau mansub gunakan ra'aitu. Kalau majrur marartu bi. Nah, gitu. Najihun. Kalau jaa atau hadara najihuna. Kalau ra'aitu najihina. Kalau marartu bi najihina. Itu kalau yang mansub dan majrur. Tapi ini kan belum. Ini belum dibahas. Belum dibahas. Kita fokus yang marfu. Nah, yang ini, yang marfu itu ada 7. Yang sudah kita bahas 4. 1, 2, 3, 4. 1 apa? Fa'il. 2. Nah, gitu. Perjalanan itu sampai di sini. Naibul fa'il. 3. Mubtada dulu. 4. Yang akan kita bahas ini. Ini tuh yang marfu. Yang 7 baru 4. Lihat perbedaannya. Fa'il naibul fa'il masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau yang mubtada khobar masuk ke jumlah ismiyah. Lihat dulu itu jumlah naon gitu. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah fa'il atau naibul fa'il. Dan ukia mah gampangnya asal bisa menentukan jumlah. Itu jumlah naon gitu. Yang di latihan 3 ini sengaja pakai jumlah ismiyah. Kenapa pakai jumlah ismiyah? Kan ingin mencari mubtada dan khobar. Kalau pakai jumlah fi'liyah ya boleh. Saya lulus. Lulusnya itu bukan najihun.
kalau ingin difi'ilkan. Najaha, 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 najahu sampai domir ana, najahtu. Udah cukup. Saya lulus, najahtu. Beres. Mana mubtadanya? Tidak ada. Yang ada apa? Fa'il. Kenapa? Karena najahtu itu fi'il madi. Fi'il madi, najahtu. Itu fi'il madi. Yang kita bahas bukan fi'il madi di sini, yaitu mubtada dan khobar. Kalau mubtada khobar ya gunakannya isim fa'il. Saya lulus, ana najihun. Mereka berdua laki-laki lulus, huma najihani. Mereka berdua perempuan lulus, huma najihatani. Mereka laki-laki lulus, bagus, hum najihuna. Mereka perempuan lulus, bagus, hunna najihatun. Dia seorang perempuan lulus, hiya najihatun, dan lain sebagainya. Isim yang di awal pastikan dia mubtada, pasangan mubtada khobar. Tanu jadi masalah teh setelah tahu mubtada, nah khobar nanti banyak pilihan, banyak jenis. Nah hari ini kita bahas yang ini, jenis-jenis khobar. Baik, silahkan tanyakan dulu sebelum masuk ke halaman 97 tentang pembagian khobar. Tapi kalau dipetakan lebih mudah ini ya. Sampai 104 yang ini ya. Mangga ayo Pak Tarosan. Nanti jangan sungkan tanya ya di grup WhatsApp, tanyakan, atau di Facebook tanyakan. Kalau terbuka, insya Allah kita akan jawab. Kalau di grup bisa saya buka, insya Allah nanti dijawab. Yang nyaman itu di WhatsApp ya. Kalau Facebook itu ya sekali-kali lah. Facebook mah jarang tahu ada notifikasi. Kalau yang WhatsApp itu terus-terusan, insya Allah bisa kita pantau. Baik, kalau tidak ada hapus atau dipoto lah terkedah. Nah, kalau iya sok hapus. Pembagian khobar. Khobar terbagi kepada dua. Satu mufrad stabiluan, Kedua ghair mufrad stabiluan deh. Ini mudah ya kita petakan katanya. Jadi khobar ayat 2, yang pertama mufrad itu tunggal, satu kata gitu ya. Mufrad di sini. Ingat bukan mufrad musanna jamak, bukan. Mufrad di sini adalah dia tunggal, hanya satu kata. Satu kata, ingat satu kata. Kalau dua kata berarti yang di bawahnya ghair mufrad. Ya, ghair mufrad. Tapi kita baca dulu ya. Tulis mufradnya tulisnya tunggal. Bukan berarti pasangan dengan musanna dan jamak, bukan. Ini ingat, ini khobar ya. Kita berbicara tentang khobar, bukan mubtada. Khobar itu yang mengabarkan keadaan mubtada. Jadi yang mengabarkan berita tentang keadaan mubtada namanya khobar. Nah, khobar dibagi dua. Ada yang mufrad tunggal satu kata, ada yang jumlah, ada yang ghair mufrad. Baik, kita lihat. Kita baca dulu ya. Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kalimah, bukan kalimat. Kalimah dalam kurung kata. Kalau kalimat terbayangnya kan ya kalimat lengkap, bukan kalimat tapi kalimah dalam kurung kata saja. Walaupun itu musanna, tahu kan? Atau jamak. Arti mufrad di sini bukan lawan musanna, bukan lawan jamak, tapi khobar yang bukan jumlah. Bukan jumlah.
Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bukan itu. Jadi khobar mufrad mah gitu Atau bukan menyerupai jumlah. Nanti kita disebut ini namanya syibhu jumlah, menyerupai jumlah itu. Nanti dibahas nanti ya. Contoh lihat, kita baca bareng-bareng. Al-waladu naimun. Al-waladani naimani. Al-auladu naimuna. Contoh yang pertama, al-waladu naimun. Mana mubtada'nya? Al-waladu. Nanti ditanya begini, kenapa waladu? Balikan ya barusan. Barusan jawaban yang barusan. Bukan. Kenapa waladu? Tidak waladi, tidak walada. Bukan. Kenapa? Mubtada. Apaan mubtada? Terlihat isim marfu'atul asma. Ini jawabannya. Al-waladu. Kenapa tidak walada? Karena dia mufrad. Karena dia mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di awal jumlah. Kan gitu Bolak-balik kita namanya. Karena dia isim di awal jumlah. Andaikan dia bukan isim di dalam jumlah, di tengah belum tentu marfu. Al-waladu naimun. Al-waladu naimun. Mana mubtadanya? Al-waladu. Makanya nanti ada nanya, kenapa al-waladu? Entong nyebut tidituna. Entong nyebut tos tidituna Ustaz, tong wani ganggu. Salah. Nanti masuk ke Al-Qur'an. Kenapa alhamdulillahi rabbil alamin? Kenapa alhamdu? Mubtada tuh, ini malah tidituna deui. Sekarang bukan lagi tidituna, bukan. Alhamdu di situ. Kenapa marfu? Tanda rafanya dengan doma, karena dia sebagai mubtada. Ingat mubtada nomor berapa di marfu'atul asma? Nomor 3. Nomor 1 fa'il. Nomor 2 naibul fa'il. Nomor 3. Nomor 4 itu teh marfu. Ya, marfu'atul asma. Isim-isim yang isim-isim yang marfu. Isim yang marfu teh 7 ya, nah mubtada. Al-waladu naimun, mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, naimun itu dari kata nama yanamu nauman. Naimun manamun. Nam la tanam, manamun minamun. Nah, nima yunamu. Jadi ini masuk ke tasrif. Kan rada hese namanya. Mending kene fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Kenapa rada susah? Karena lihat nama ada alif. Nama yanamu. Terus nauman. Nauman itu artinya kan tidur. Hayya naum. Naum itu tidur. Nah, isim fa'ilnya ini naimun. Naimun itu isim fa'il dari nama yanamu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu sulasi mujarad bab berapa? Bab 2. Bab 3. Bab 3 bab 2. Bab fa'ala yaf'alu bab 3. Bab 3 ya. Iya tasrif gitu. Justru yang saya kemarin kita jelasannya nukudu kuat mah di tasrif. Kita kembali ke sini. Al-waladu naimun. Al-waladu isim fi'il huruf. Isim. Naimun isim fi'il huruf. Isim ayat tanwin atau kalau sudah pas ini isim fa'il. Kalau nama fi'il mudhari, fi'il madi, kalau yanamu, kalau nauman masdar. Jangan pakai isim, masdar. Nauman masdar. Naimun isim fa'il. Tong fa'il tong isim fa'il.
Jadi isim fa'il dia ya. Isim fa'il maksudnya yang melakukan tidur gitu. Yang melakukan pekerjaan. Jadi orang yang tidur bahasa Arabnya naimun. Kalau telah tidur nama. Kalau sedang tidur, kalau tidur naum, nauman. Kalau orang yang tidurlah. Num nam nim. Num nam nim tergantung nung iyanya. Ini kan fathah, berarti 6. Tidurlah 6. Kan ke malaikatnya ka urang, insyaallah mudah-mudahan ya, amin ya. Kalau nanti di alam kubur sudah bisa menjawab pertanyaan 3 itu, maka kita diperintahkan 6 solihan. Tidurlah yang nyenyak. Soleh itu yang baik, tapi maksudnya tidur yang nyenyak. Jadi di alam kubur itu diperintah 6 gitu. Tak kudu bisa diajar bahasa Arab. Bising kita naon 6 teh naon gitu. Tidurlah. Tadi ayeuna diajar. Ya bisa kayak orang teu bisa naon gitu. Teu bisa ya man rabbuka naon cenah itu teh bahasa Arab. Nah, tak dari sekarang dekati bahasa Arab, tong dijauhan ya. Makanya penting ya kita belajar itu, belajar. Jangan berpikirnya jangan instan. Kemarin saya ikut kajian 7 hari ya, 7 hari. Leneng itu teh. Bagi yang baru belajar. Leneng. Kenapa leneng? Atas beberapa pertemuan dibereskan hanya 7 jam. 1 jam 1 hari berarti 7 hari. Nah, jadi satu hari 1 jam, 1 hari 1 jam, jadi 7 hari. Tamat gitu. Tamat. Tapi yang baru belajar akhirnya punya kesimpulan hese geuning diajar bahasa Arab. Kenapa? Mikirnya itu instan. Justru kalau kita sudah berani mewakafkan ya, hanya 2 jam sepekan, tapi kita sanding di grup WhatsApp, insya Allah lebih mumpuni. Karena kita setiap pekan kita di sini, kemudian nanti ketika kita di rumah, karena ada di grup WhatsApp, kalau tidak mengerti tanya gitu. Kalau bisa jangan sendirian ya. Kalau sendirian baca mungkin agak sulit, tapi kalau sharing di grup, saat ini apa maksudnya? Kan ini sudah halaman 98, 97. Nanti halaman 1 sampai 96 buka lagi di rumah. Tanyakan dan jangan malu, jangan sungkan. Tonga japri dehnya. Japri tidak jadi ilmu bagi orang lain. Tanya saja jangan malu. Ustaz dari isim teh naon? Nah, saya jawab nanti dibuka lagi halaman sekian gitu. Khusus di grup itu. Karena kita akan memungkinkan di sini ya. Baik, kita teruskan. Al-waladu naimun. Mana mubtadanya? Mana pasangan mubtada adalah? Mana khobarnya? Naimun. Dua-duanya marfu. Karena mubtada dan khobar masuk ke marfu'atul asma. Ada berapa marfu'atul asma? Sebutkan 4 dulu. 1, 2. Itu masuk ke kelompok jumlah fi'liyah. 3, 4. Mubtada khobar masuk ke kelompok tuh. Nomor 5, nomor 6 nanti tergantung kekuatan mubtada khobar. Kalau kuat mubtada khobar, nomor 5 gampang, nomor 6 gampang. Tapi lamun ngojot keneh di dia ya, kayak ngojot kan ditunya. Jadi supaya tidak ngojot, naon ngojot teh? Tidak mogok, biar tidak mogok, ya kita belajar ini. Baik, kita teruskan ya. Sekarang al-waladi naima nanti al-waladu marfu karena dia mubtada ya, dia marfu. Tanda rafanya doma. Naimun marfu karena dia sebagai khobar ya. Khobar dia marfu. Tanda rafanya doma, bukan alif. Al-waladani naimani. Mana mubtadanya? Marfu. Tanda rafanya alif. Bagus. Nah, perlu ditanya kalau begini. Kalau tadi marfu tanda rafanya dengan doma, jelas. Sekarang al-waladani marfu tanda rafanya dengan
alif. Nah, kalau dengan alif tanya kenapa gitu. Kenapa dengan alif? Karena musanna. Al-waladani. Ingat jangan ni-nya. Ini nama siga jarnya. Jar kasroh, bukan. Justru di sini tanda rofanya dengan alif karena musanna atau isim musanna. Ketika deh al-waladani marfu mansub majrur. Marfu. Tanda rofanya kenapa dengan alif? Nah, ini saya akan terus latih ini ya. Nanti kalau sudah masuk ke mutawasid itu diarabkan. Ya. Naimani mubtada khobar naimani. Khobar. Naimani khobar. Marfu mansub majrur. Tanda rofanya kenapa dengan alif? Nah, ini kan mutobik ya. Mutobik itu sesuai. Kalau mufrad mufrad, kalau musanna musanna. Kalau jama' waladun jamakkan auladun ya. Waladun jamaknya auladun. Atau ada yang lain. Apa? Jamak dari walad. Walad itu anak ya. Bukan itu. Waladun ada dua jamaknya. Satu aulad. Di Quran ada nih, yaitu ini. Wildanun mukhalladun. Wildan. Kalau namanya wildan itu tuh jadi jamak. Jamak taksir wildan. Aulad itu aulad abror gitu. Aulad abror anak-anak yang solih. Wildan mukhalladun anak-anak yang jadi penjaga surga namanya wildan. Anak berarti teh walad ya, wildanun mukhalladun. Ada dua ya. Boleh aulad, boleh wildan. Kan yang sering digunakan adalah aulad. Yang sering digunakan aulad. Sekarang tadi waladun jamaknya aulad. Naimun jamakkan. Dijamakkan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang masukkan anak-anak itu tidur. Ulangi. Mana mubtadanya? Mana khabarnya? Al-auladu mubtada marfu, tanda rafa'nya bukan alif, dhamma. Naimuna khabar marfu, tanda rafa'nya waw. Kenapa dengan waw? Nah, karena jamak mutobik sesuai. Mutobik tidak. Mutobik yang penting jamak. Yang pertama mubtadanya jamak taksir. Yang kedua khobarnya jamak mudzakkar salim. Tapi dua-duanya jamak itu boleh. Boleh seperti ini. Al-auladu naimuna. Anak-anak itu kalau mubtada diartikan itunya. Di Sunda mah eta. Itu bukan itu apa? Bukan itu zalika, bukan. Itu di sini ingin menjelaskan bahwa mubtada itu adalah isim ma'rifah, jelas isim ma'rifah. Anak-anak itu al-auladu naimuna, anak-anak itu tidur. Jangan pakai sedang, jangan pakai telah. Kenapa? Kalau sedang fi'il mudhari, kalau telah fi'il madi. Nah gitu, jangan langsung saja anak-anak itu tidur. Kapan? Ya nggak tahu, apakah sebelum, belum, atau setelah, atau kapan, tidak tahu. Al-auladu naimuna. Kelebihan isim itu tidak terikat oleh waktu. Nah kelebihan isimnya, kelebihan isim itu. Kalau fi'il mah terikat waktu. Contohnya yang ini ya, kalau tidur nama telah itu. Kalau sedang ya namu, nama ya namu. Nah, lihat di sini oleh Ustaz Aceng dijelaskan yang menjadi khobar dalam contoh ini adalah naimun atau yang kedua naimani.
Yang ketiga naimuna. Semuanya itu dianggap mufrad ya, karena hanya satu kata, tahu kan? Ustaz pandai teh cenah musanna ya, naimani. Ustaz itu teh jama naimuna. Betul, itu adalah musanna dari segi kata dan juga jama. Tapi yang dimaksud mufrad di sini adalah tunggal, hanya satu kata. Itu disebut mufrad. Walaupun dalam kenyataannya bentuknya musanna atau jama. Fahim tuh? Nah, siapa yang belum paham silakan. Ini mufrad, khobar bentuk mufrad. Satu kata ingat. Kalau dua kata masukkan ke sini ya, ghair mufrad. Yang tadi. Alhamdulillahi. Fokusnya sekarang ke khobar ya. Mubtada simpan saja, dianggap bisa. Alhamdulillahi. Mana khobarnya? Khobar. Lillahi. Berapa kata? Dua. Satu li, dua Allah. Li dan Allah. Mufrad atau ghair mufrad? Ghair mufrad. Contoh satu, dua. Itu. Contoh kedua. Allahu akbaru. Ada mubtadanya? Ada. Mana? Allahu akbaru. Berarti pasangan mubtada yaitu khobar. Khobarnya mufrad ghair mufrad? Ghair mufrad. Mufrad. Akbar itu satu kata. Satu kata akbar itu. An-nadzafatu minal imani. An-nadzafatu minal imani. Mana mubtadanya? An-nadzafatu. Maka tuh dibacanya karena dia mubtada. Khobarnya mana? Minal iman. Mufrad ghair mufrad? Ghair mufrad. Karena terdiri dari dua kata. Jadi bedakan. Nanti lihat. Yang penting di awal jumlah ada isim, pastikan mubtada. Tanu kudu di pikiran nyaeta khobar. Khobar teh mufrad ghair mufrad gitu. Oh iya mah mufrad gitu. Nah, makanya beda antara mufrad dan ghair mufrad. Terus al-waladani, misal al-waladani najihani. Mana? Langsunglah ke khobar. Najihani. Mufrad ghair mufrad? Mufrad. Karena satu kata. Tunggal teh hanya. Walaupun ustaz teh musanna tidak pengaruh. Mau mufrad, musanna, jama, yang penting hanya satu kata pasti ke mufrad. Lawan dari mufrad adalah ghair mufrad. Nah, sekarang lihat ghair mufrad. Ada yang bertanya tentang mufrad dulu sebelum ghair mufrad? Kudu ngopi ya mah, tunduhnya. Ngopi ya mah. Nah santri herang ya, udah tong no herang ayo ya kieu mah. Ya. Mana Rahman teh? Tong no herang, kudu no kiruh. Ya, lihat di sini yang kedua adalah ghair mufrad. Adalah khobar yang terdiri dari jumlah atau yang menyerupai jumlah. Tuh ayat dua istilah ingat. Ada yang disebut jumlah sudah kita bahas. Ada berapa? Dua, satu pakai jumlah, satu, dua, itu bakal masuk deh ke dia, plus deh ke dia kayak kabahas deh gitu, karena berbicara tentang khobar, ingat. Jadi khobar itu yang ghair mufrad terdiri dari jumlah, mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah silahkan. Yang penting dia terdiri dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Yang kedua adalah yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah. Tulis yang menyerupai jumlah, bahasa Arabnya ini nih, syibhu. Nah, syibhu itu menyerupai jumlah. Syibhu jumlah. Kalau yang tadi apa? Jumlah ya? Jumlah. Kalau jumlah ya jumlah.
Kalau jumlah tadi dibagi dua ya. Satu jumlah ismiyah. Dua jumlah fi'liyah. Yang ini kelompok apa tadi? Ghair mufrad. Ghair mufrad. Yang pertama tadi apa? Mufrad. Ini ghair mufrad. Ini pembagian tentang khobar. Ini pembagian khobar saja. Mubtada tidak ada ini. Mubtada mah gampang. Penting isim di awal jumlah. Khobarun, khobar. Jadi pembagian khobar ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Ghair mufrad bagi dua, ada yang jumlah, ada yang syibhu jumlah. Artinya menyerupai jumlah, siga gitu. Siga jumlah. Yang jumlah dibagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Berarti khobar itu, lihat, khobar itu ada kemungkinan dia bentuknya jumlah. Khobarnya itu. Nanti ada contohnya lengkap di sini ya, lengkap pisan yang ini. Lihat yang penjelasan yang pertama. Yang termasuk jumlah adalah fi'il dan fa'il yang biasa disebut jumlah fi'liyah atau mubtada khobar yang biasa disebut jumlah ismiyah. Berarti nanti si khobar teh bisa kemungkinan dua kieu. Nanti contohnya ada di sini. Yang kedua, yang termasuk dengan menyerupai jumlah atau syibhu jumlah itu ialah jar majrur atau zorob. Nah, berarti syibhu jumlah itu dua. Bisa masuk jar majrur. Jadi bisa masuk jar majrur. Jar majrur ya. Jar majrur itu huruf jar. Yang ada 9 sebutkan. Nah, contoh ya. Muhammad di dalam masjid. Muhammad jelas. Muhammadun. Nah, ini. Jar majrur. Mubtadanya Muhammad, khobarnya bentuknya jar majrur atau syibhu jumlah. Nanti contohnya ya. Yang kedua zorob. Zorob itu keterangan. Dalam bahasa Indonesia ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Keterangan waktu dan keterangan tempat gitu. Seperti lafaz amama tuh. Amama artinya di depan. Zorob namanya. Kholfa artinya di belakang. Nanti ada ya zorob. Jenis-jenis zorob nanti dijelaskan di halaman berikut di maf'ul fih nantinya. Yang penting zorob itu keterangan. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau keterangan tempat yang barusan, tempat itu di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping, sekitar, nama-nama arah gitu ya. Itu keterangan tempat. Zorob itu teh, keterangan teh. Kalau tempat bahasa Arabnya makan. Kalau waktu namanya zaman. Zorob zaman atau zorob makan. Nanti itu kita bahas. Nah, itu pembagian ghair mufrad. Jadi ghair mufrad bisa jumlah, bisa syibhu jumlah. Syibhu jumlah dibagi dua. Ada yang begitupun syibhu jumlah dibagi dua. Bisa jar majrur, bisa zorob. Nanti contohnya di sini ada ya. Baik, kita lihat di bawah contoh khobar jumlah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah berarti jumlah yang terdiri dari khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Lihat di bawah.
Baca bareng-bareng. Saya dulu. Aliyun abuhu ghaniyun. Ahmadu maluhu katsirun. As-sabbu baknya tasydid, beri tasydid, salah, bukan sabu tapi baknya tasydid. Sini sudah kasih karena alif lam syamsiyah. As-sabbu baknya tasydid. As-sabburatu launuha aswadu. Baik. Contoh pertama, lihat kembali ke halaman sebelumnya. Aliyun abuhu ghaniyun. Kita lengkap dulu. Mana mubtadanya? Aliyun. Kenapa dia marfu? Karena sebagai mubtada. Marfu mansub majrur. Marfu. Tanda rafanya dhamma. Sekarang pasangan mubtada apa? Nah, khobarnya mana? Nah, itu abuhu ghaniyun. Lihat jumlah yang ini. Ahmad Muhammad itu? Ali. Aliyun. Aliyun, saya tulis hanya akhiran saja ya. Aliyun abuhu ghaniyun. Tuh lihat, sekarang terjawab. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ini mubtada. Nah, tidak kita lihat yang mubtada ya. Khobarnya? Nah, yang ini. Ini khobar. Pertanyaannya, khobarnya, kalau ini sudah jarang ya, kalau ini. Khobarnya apa? Jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Oh, jumlah ismiyah. Abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun itu jumlah. Dia jumlah. Tapi jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah juga terdiri juga dari mubtada khobar. Kalau kita pecahkan lagi, abuhu sebagai mubtada, ghaniyun sebagai tuh, jadi anakan. Akan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada khobar. Ini kan aliyun abuhu ghaniyun. Mubtadanya mana? Aliyun. Khobarnya? Nah, abuhu ghaniyun jumlah apa? Khobarnya bentuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Berarti mana mubtadanya? Abuhu. Khobarnya mana? Jadi ini bisa dipecah lagi. Aliyun abuhu ghaniyun. Kita artikan. Ali itu abuhu bapaknya ghaniyun kaya. Ali itu bapaknya kaya. Nu beunghar saha? Bapak. Contoh tuh Ali nama bisa beunghar bisa henteu. Kan yang jelas inilah bentuk khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Nah, jelas ya. Contoh kedua, Ahmadu maluhu katsirun. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Maluhu katsirun kan itu bukan mufrad, jelas ya. Dibagi 3 ya, 1 malu, 2 hu, 3 katsir. Jadi 3 kata dia itu. Nah, sekarang maluhu katsirun terdiri dari jumlah atau syibhu jumlah? Hah? Ya, jumlah atau syibhu jumlah? Jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Nah, awalnya memang saya tanya itu runut awalnya. Kema langsung kan? Maluhu katsirun, khobar apa? Jumlah ismiyah. Nah, teu kudu kieu, khobarnya apa? Mufrad, ghair mufrad, hiji-hiji ya? Oh, bisa saja. Ghair mufradnya apa? Jumlahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Itu runut. Tapi dalam praktek nanti harus bisa menentukan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya bentuk apa?
Jangan, langsung saja langsung. Ghair mufradnya hilangkan. Nah, khobarnya bentuk jumlah ismiyah. Berarti boleh kita bongkar lagi. Kalau jumlah ismiyah, maluhu katsirun. Mana mubtadanya? Maluhu. Maka kenapa tidak malihi? Tidak malahu? Karena mubtada. Ustaz, depan mubtada isim di awal jumlah gitu ya. Ini di awal jumlah lagi karena sedang membahas tentang khobar. Mana khobarnya? Katsirun. Maka nanti kalau ditanya Ahmadu marfu karena mubtada, maluhu katsirun karena khobar. Kita bongkar lagi, maluhu, kenapa maluhu? Mubtada. Tapi mubtada dari katsirun begitu. Jadi boleh seperti itu. Yang nomor 3, as-sabburatu. Nanti kita artikan dulu. Ahmadu maluhu katsirun. Apa artinya? Ahmad itu hartanya banyak. Yang banyak itu Ahmadnya atau hartanya? Hartanya. Maluhu katsirun. Baik, yang ketiga. As-sabburatu launuha aswadu. Artikan sabburah apa? Papan tulis itu launu warna. Ha kembali ke mana? Sabburatu. Mudzakkar muannas? Mudzakkar muannas. Muannas, perempuan. Saat itu kan papan tulis saya jenis kelamin ada mudzakkar muannas soalnya. Tanda sabburah muannas tamarbuto. Semua benda-benda ini, semua makhluk Allah itu harus muncul jenis. Jenisnya naon itu mudzakkar muannas. Semuanya, semua yang ada di langit dan di bumi harus bisa menentukan benda ini mudzakkar muannas. Salah satunya kemarin sudah dijelaskan, salah satunya adalah diakhiri dengan ta marbuto. Atau lihat dalam Quran ya, itu jadi dalil kuat mudzakkar atau muannas. Maka dibacaan launuha gitu, ha. Andaikan al masjidu, kumaha bacana? Launuhu aswadu. Andaikan kitabun pakai al kitabu launuhu aswadu. Andai begitu. Karena ini sabburatun adalah muannas, maka bacanya launuha. Baik. Kita aswad artinya hitam. Baik, kita tentukan ya jabatan kalimatnya. Kalau berbicara jabatan berarti marfu'atul asma ya. As-sabburatu kenapa marfu? Karena mubtada. Pasangan mubtada adalah cari khobarnya. Nah, lengkap semuanya masuk ya. Launuha aswadu. Launuha aswadu. Jumlah apa dia? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada khobar dain ya. Mana mubtadanya? Launuha. Yang nu-nya ingat, nu-nya bukan ha ya. Nu-nya. Khobarnya mana? Aswadu. Berarti khobarnya bentuk jumlah ismiyah. Nah, itu contoh yang pas. Kita baca bareng-bareng dari awal. Aliyun abuhu ghaniyun. Ahmadu maluhu katsirun. As-sabburatu launuha aswadu. Itu jumlah ismiyah. Kedua, jumlah fi'liyah. Sama ya, jumlah fi'liyah. Ada 4 contoh nih. Kita baca bareng-bareng. Saya dulu. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-alimu ya'lu qadruhu. Aliyun tadi apa di tanwin bukan aliyu, aliyun tanwin. Sabburah tasydid. Kesalahan ketik.
Kita baca ya, saya dulu. Aliyun yaktubu 'alas sabburati. Abuka yusolli fil masjidi. Nah, yang atas dulu, Al maridu yad'ufu badanuhu. Jumlah apa? Nah, jumlah apa? Secara umum dulu. Al maridu yad'ufu badanuhu, jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Yad'ufu badanuhu. Ta eta teh jumlah. Nanti dulu. Khobarnya mana? Yad'ufu badanuhu. Nah, khobarnya bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Berarti khobar jumlah fi'liyah boleh kita pecahkan lagi. Terdiri dari apa kalau jumlah fi'liyah? 2. 1 fi'il, 2 fa'il. Mana fi'ilnya? Yad'ufu. Mana fa'ilnya? Badanuhu. Nah, itu contoh yang kedua. Jadi okelah terada heseta contohnya yang lebih mudah nanti saja tuliskan. Yang kedua, al-alimu ya'lu qadruhu. Mana jumlah apa semuanya? Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Khobarnya bentuk pakai jumlah? Bagus. Yang ketiga, aliyun yaktubu 'alas sabburati. Mana jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, khobarnya. Abuka yusolli fil masjidi. Mana mubtadanya? Marfu, mansub, majrur? Marfu. Tanda rafanya? Waw. Kenapa dengan waw? Kenapa waw? Jamu mudzakkar salim abuka? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kiai loba teuing PPKM teh nya ada. Liburnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu ilmin. Ya. Abuka dia marfu, tanda rafanya dia mubtada marfu, tanda rafanya dengan waw karena asmaul khamsah. Mana khobarnya? Nah, yusolli fil masjidi. Khobarnya bentuk apa? Nah, kitu heula pokokna mah bentuknya model gitu. Ada pertanyaan untuk jumlah? Saya tambahkan waktunya ya. Mohon maaf sampai ke ini nih. Kalau keterangan itu yang sudah kita jelaskan. Ada yang mau ditanyakan khobar bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah atau khobar bentuk jumlah fi'liyah. Ya. Ya, bagi lagi nanti oleh kita. Karena ini kan ghair mufrad si khobarnya. Contoh yang terakhir lihat. Abuka yusolli fil masjid. Kan khobarnya kan yusolli fil masjid. Jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Fi'il fa'il. Yusolli, yang abukanya hilangkan karena dia bukan membahas mubtada. Yusolli fil masjid. Mana mubtadanya? Mana fi'ilnya? Yusolli. Mana fa'ilnya? Fa'il mah marfu. Fa'il, laibul fa'il harus masjid itu mah jar, itu majrur karena ada huruf jar. Nah, fokus di yusolli fil masjidi. Fi'ilnya mana? Yusolli. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya mana?
Di dalam fiil. Di dalam fiil yusolli. Yusolli itu domirnya apa? Yusolli. Ya ciri ya tah. Huwa kan ya yaf'ulu. Yaf'ulu kan? Yaf'ulu. Berarti ini domir huwa. Pertanyaannya, huwa kembali ke mana? Abuka. Ingat, jangan menyebutkan fa'ilnya adalah abuka. Salah. Kenapa salah? Abuka itu mubtada. Kalau nanya fa'il, ya di sini fa'ilnya huwa. Huwa. Kira-kira huwa kembali ke mana? Abuka. Beda jawabannya. Kalau langsung begini, abuka yusolli fil masjidi. Mana fa'ilnya? Abuka. Salah. Karena ini jumlah ismiyah. Abuka itu bukan fa'il tapi mubtada. Nah, kalau membicarakan khobar, boleh. Khobarnya kan jumlah fi'liyah. Yusolli fil masjidi. Fi'ilnya yusolli. Fa'ilnya di dalam yusolli. Kan dianya. Dia sedang sholat di dalam masjid. Bapakmu sedang sholat di dalam masjid. Itu menunjukkan jumlah fi'liyah. Boleh bongkar lagi begitu. Mau dibongkar ya antapkan tanah gitu. Tapi secara keilmuan boleh kita inikan. Baik, yang ketiga dan keempat, yang itu syibhu jumlah. Mundur ke belakang. Kalimah terbagi kalimah 3. 1 isim, fi'il, huruf. Jumlah ada yang namanya jumlah. Ada yang namanya jumlah. Ada tidak jumlah harfiah? Tidak ada jumlah harfiah. Yang ada istilahnya berubah, bukan jumlah. Tapi apa namanya? Syibhu. Dinamakan syibhul jumlah, bukan jumlah harfiah, mual aya. Namanya syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Syibhu jumlah teh menyerupai jumlah. Kan gitu, termasuk ini, termasuk jumlah, masuknya ke syibhu jumlah. Kalau diawali dengan huruf, namanya huruf jar, dinamakan luhur tuh jar majrur. Contohnya apa di sini? Nah, yang paling gampang tuh di Al-Quran, alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mana mubtadanya? Nah, ini mubtada. Ini mubtada ya. Mana khobarnya? Tuh, lillahi khobarnya. Bentuk jumlah ismiyah khobarnya atau jumlah fi'liyah atau apa? Syibhu jumlah. Kenapa disebut syibhu jumlah? Diawali oleh huruf apa? Jar. Kan jar teh 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al, ba'u, al, kafu, al-lamu ini. Berarti alhamdulillah itu khobarnya bentuk syibhu jumlah. Kenapa disebut syibhu jumlah? Karena diawali oleh huruf jar. Kalau diawali oleh huruf jar namanya syibhu jumlah. Ini lihat, Muhammadun fil masjidi. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mana khobarnya? Khobarnya bentuk apa? Ini nih, sebutkan ini ya. Syibhu jumlah terdiri dari jar majrur. Jar majrur. Kenapa jar? Ya karena ini jar. Maksudnya huruf jar. Kenapa disebut majrur? Kan itu majrur, isim yang
Isim yang majrur disebut jar majrur itu disebut jar karena ada huruf jar, disebut majrur karena isim setelah huruf jar itu majrur, maka disebut jar majrur. Paling gampang nama diawali oleh huruf jar. Alhamdulillahi, makanya masuk ke syibhu jumlah karena diawali oleh jar majrur. Nah, itu contohnya ya. Oh, ini belum ada contoh ya, fi'liyah. Yang gampang ini. Muhammadun, jumlah fi'liyah khobarnya. Yaqra'ul Qur'ana. Mana mubtadanya? Muhammadun. Mana khobarnya? Nah, ini khobar. Bentuk jumlah fi'liyah yang ini. Yang gampang ya. Terakhir, zorob. Zorob itu kan keterangan waktu atau keterangan tempat. Zorob itu keterangan waktu dan tempat. Kalau tempat bahasa Arabnya makan. Kalau tempat, kalau waktu zaman. Ini tempat. Ini waktu. Keterangan tempat, keterangan waktu. Yang sering digunakan di sini nih. Contohnya di depan, itu keterangan tempat. Zorob, makan. Di depan bahasa Arabnya amama. Di belakang waro'a, atau ada dua. Kholfa, ada dua ya. Di depan, di kiri, kanan dan sebagainya. Pokoknya namanya zorob. Kalau zorob, misalnya lebih gampang lagi. Muhammad di depan masjid. Diulang. Muhammadun amamal mas. Ingat, zorob sama dengan jar, membuat jar. Amamal masjidi. Muhammadun amamal masjidi. Jumlah apa semuanya? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mana mubtadanya? Tuh, makanya kenapa marfu? Karena mubtada. Pasangan mubtada, cari khobarnya. Nah, ini khobar. Bentuknya khobar nih, khobar. Bentuknya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Karena diawali oleh zorob. Zorob itu yang ini nih. Ini zorob. Zorob itu keterangan. SPOK. Nah, K itu zorob bahasa Arabnya. Keterangan. Muhammad di depan masjid. Berarti Muhammadun amamal masjidi. Nah, berarti khobarnya itu amamal masjidi. Nah, itu namanya syibhu jumlah. Jadi ternyata syibhu jumlah teh bisa dengan huruf jar, bisa dengan zorob. Itu namanya syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Ana minas suqi. Langsung khobar ya. Mana khobarnya? Khobar. Minas suqi. Khobar bentuk syibhu jumlah. Karena diawali oleh huruf jar. Huruf jar dengan zorob sama. Kemudian ana qari'un. Khobarnya, fokus di khobar. Ana qari'un. Bentuk khobar apa? Khobar mufrad. Terus ana ana qara'al Qur'ana fil masjid misal. Atau yang pendek ana qara'tul Qur'ana. Mana khobarnya langsung? Qara'tul Qur'ana. Terus itu dilatih kalau dibentuk jumlah ismiyah begitu.
Nah, yang ini semuanya memang hanya ini khobar ya. Keterangan tinggal dibaca saja ya. Keterangan 1, 2, 3, 4 tinggal dibaca. Itu semuanya sudah kita bahas. 1, 2, 3, 4. Terakhir halaman 102. Lihat catatan, ini penting beri stabilo yang catatan. Kita tamat sampai di sini ya. Lihat yang catatan ada 2 poin penting. 1, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, atau kalau disingkat apa? Jar majrur atau dzaraf. Nah, tulis di luhurna syibhu jumlah gitu. Gampang namanya. Jika khobar terdiri dari syibhu jumlah, pakai tulisan itu ya, tulisan Arab. Ini tambahan terakhir. Jika khobar, ingat khobar, ai mubtada mah taya masalahnya. Mubtada mah pokoknya isim di awal jumlah, tos sakitu mubtada mah. Lihat di sini, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, kita ringkas, jika khobar terdiri dari syibhu jumlah, maka khobar sering dikedepankan. Jadi kapayun tah si khobarna teh. Sering gitu ya, sering. Karena ke depan bahasa Arabnya muqaddam, berarti khobarnya muqaddam. Otomatis kalau khobar di depan, mubtada jadi di akhir. Akhir bahasa Arabnya muakhar. Berarti kalau standarnya mubtada khobar, standarnya ya, mubtada khobar, standarnya mubtada khobar. Sekarang kalau model syibhu jumlah itu sering syibhu jumlah sering dibalik. Berarti si khobar nate kalau syibhu jumlah kan terdiri dari jar majrur atau dzaraf. Contoh yang itu tuh, Muhammadun fil masjidi. Banyak yang begini, fil masjidi Muhammadun gitu. Kalau ada yang nanya gitu, apa ini jumlah apa? Pokoknya kalau diawali dengan dzaraf di awalnya, ujung-ujungnya dzaraf fil masjidi Muhammadun, sebut jumlah fi'liyah lain ya. Jumlah ismiyah lain. Justru yang begini ini pastikan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah fil masjidi Muhammadun. Dibalik yang itu tuh, balikkan ya tah. Nah, yang ini, yang ini dulu ya. Kita balik fil masjidi Muhammadun, jumlah apa? Kan ngahulangnya. Ya ngahulang namun belum tahu yang ini. Disebut jumlah ismiyah, ini bukan isim. Disebut jumlah fi'liyah bukan fi'il. Ya mah huruf. Oh, berarti yang begini namanya yang ini. Si mubtadanya di si apa? Khobar dan mubtada. Khobarnya didahulukan, simpen di depan. Khobar ini, khobar. Di depan itu bahasa Arabnya muqaddam. Muqaddam. Khobar muqaddam. Apa artinya khobar muqaddam? Khobar yang didahulukan, dikedepankan khobar nate. Asal syaratnya syibhu jumlah. No ieu mah henteu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau mufrad mah henteu nya, tidak boleh. Nah, sekarang karena mubtadanya otomatis jadi ke akhir. Nah, ini mubtada ya. Tah, akhir diakhirkan bahasa Arabnya muakhar. Muakhar. Mubtada muakhar. Nah, ini kan mubtada. Fil masjidi Muhammadun. Atau di contoh itu bagus dalam Quran, apa contohnya di situ? Fi qulubihim, jumlah apa? Tahu nggak hulangnya? Bu, muamal aya jumlah syibhu jumlah mah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah terdiri dari, kalau ismiyah mubtada khobar. Mana mubtadanya?
marodun. Ini mubtada muahhar. No, marodun. Kenapa marodun? Mubtada. Pasangan mubtada? Mana khobarnya? Nah, itu khobar. Khobar apa namanya? Khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Terakhir apa? Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Wa-nya kan huruf atop, hilangkan. Lillahil hamdu. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mana mubtadanya? Alhamdu. Namanya mubtada muakhar. Ini hafalkan ya, dua istilah ini. 1, 2. Khobarnya mana? Tuh, lillahi. Kan khobar sibuk jumlah, tapi dikedepankan, namanya khobar muqaddam. Itu tambahan. Kadang begitu, tapi memang banyak. Walillahil hamd. Itu contohnya. Tak ada di bawah walillahil hamdu atau fi qulubihim maradun. Atau lihat halaman 103, warai dhaifun. Mana mubtadanya? Mubtada apa namanya? Muakhar. Khobarnya mana? Warai itu khobar. Khobarnya khobar muqaddam, dikedepankan. Contoh terakhir, amamaka ustadzun. Jumlah apa? Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Amamaka. Itulah yang dimaksud dengan muqaddam atau muakhar. Terakhir 2, bila sulit mencari khobar, saya yang mencari khobar, maka kata Ustaz Aceng hafizahullah taala, carilah kalimat yang sekiranya bisa menyempurnakan mubtada. Maksudna teh ya lamun saya mencari teh di depanmu, di depan amamaka ustadun artinya apa? Di depanmu ada ustad. Nah, sekarang kalau bingung mencari khobar, cari kata kalimat yang bisa menyempurnakan Muhammad. Menyempurnakan apa? Ustad. Di depanmu ada ustad. Yang menjelaskan itu kan di depanmu, yang mengabarkannya. Makanya ustadun pasti sebagai mubtada, sisanya khobar. Tapi gampang ya. Pokoknya setiap ada yang jumlah yang khobar bentuk syibhu jumlah, kadang-kadang dibegitukan. Kadang-kadang dibegitukan ya. Dikedepankan. Walillahi ma fis sama wa lillah. Nah, ya huruf jar di awal gitu. Itu mah jumlah ismiyah, tapi ada yang muqaddam, ada yang muakhar. Nah, untuk latihan 1, betulkan yang salah. Ini teh salah ini ya. Contoh 6 ini. Ini teh salah. Betulkan. Contoh ya. Hiya muballighun. Ini teh salah. Harusnya huwa. Oh, ada 2 versi tuh. Yang ini huwa muballighun, yang ini hiya muballighatun. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, tong pasehan ya. Tergantung cara pandang ya. Ai saya teh rek ngabenerkeun mana ieu teh gitu. Rek huwa rek hiya ya bebas gitu. Nah, itu yang pertama. Sahihkan yang engkau anggap salah. Latihan kedua, sebutkan jabatan. Kalau istilah jabatan, ingat selalu, kalau istilah jabatan, fa'il, naibul fa'il, mubtada atau khobar, itu jabatan namanya. Sebutkan jabatan isim yang marfu. Sebutkan jabatan isim yang marfu. Berarti apakah dia fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar. Ya. Silakan. Ini ditulis dulu di rumah. Qulubuna gulfun. Qulubuna gulfun. Mana mubtadanya? Qulubuna. Mana khobarnya? Gulfun. Yang akhirannya itu domah ya.
Yang akhirannya itu domah itu pasti marfu. Latihan 2. Dah beres, alhamdulillah. Latihan 3 tidak ya? Cukup ya? Nah, ini PR-nya langsung japri ke saya ya. Yang ini. Khusus yang ini. Latihan 1, latihan 2 japri ke saya. Tapi tulis soalnya. Karena saya kan tidak pegang buku. Tulis soalnya dulu. Betulkan apa yang kau salah, kemudian betulkan. Ini salah contoh yang latihan 1. Kalau yang nomor 2, beri tanda ya. Tanda yang marfu saja. Yang marfu tandanya dengan domah biasanya. Tentukan apakah dia mubtada atau khobar atau fa'il atau naibul fa'il. Ingat 4 nih. Ini gabungan. Ustaz Aceng bagus membuat contoh 4 gabungan ini. Nah, demikian yang dapat kita bahas. Mohon maaf agak panjang ya. Insyaallah kita teruskan di Sabtu depan di halaman 105-nya. Beri tanda tentang kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya yang ini ada hubungan dengan mubtada dan khobar. Baik, kita istirahat dulu. Insyaallah kita masuk lagi 10 menit dari sekarang ya. Alhamdulillah. Yang mana, Bu? Yang mana? Yang latihan? Iya, latih dulu seperti tadi. Karena tadi kan ada yang bertanya, Ustaz yang latihan 2 bagaimana? Ya, kita jelaskan. Ainun tanarasmah.